Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 103 praktikan simulasi komputer sesi Jumat. Di sini saya sendiri dengan Nabila Maharani Zalia Putri NPM 0086. Saya Julia Kawida Astuti dengan NPM 230320101062. Di sini kami bertujuan untuk mempraktikkan suatu simulasi sistem diskrit dan dinamis untuk keperluan tugas besar praktikum simulasi komputer dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Kebab di UMKM Kebab Kinjon Pujasera MTC 99 dengan software AnyLogic dan software fencing. Langsung saja, di sini yang pertama kita akan menampilkan bagaimana cara membuat simulasi sistem diskrit menggunakan software AnyLogic. Oke, ya, di sini yang pertama kalian harus lakukan yaitu klik menu file pada pojok kiri atas, kemudian klik menu, klik model. Sini untuk model name-nya kita buat tugas besar aja karena eh, ini terkait dengan tugas besar simulasinya. Sini kita nyimpan untuk menyimpan eh, simulasinya, kita klik browse, kemudian kita cari folder yang mau kita pilih. Di sini saya memilih satu folder ini, kemudian kita select folder, lalu kita klik finish. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan mulai untuk membuat simulasinya. Yang pertama, kita klik project pada kiri atas. Di sini terdapat simulation main. Nah, kemudian kita atur yaitu pada menu skip eksperimen ini kita centangnya matiin. Kita matiin checklistnya. Kemudian untuk menu stop kita ganti ke stop at specific date. Kemudian untuk start date kita ganti time-nya dulu atau waktunya dulu sesuai dengan studi kasus. Di sini kita menggunakan jam operasional bukanya UMKM Kebab Kinjon yaitu mulai dari jam 15 sore hingga 11 malam. Kemudian untuk tanggalnya kita juga sesuaikan dengan waktu penelitian yaitu 6 Mei 2025. Nah, jika sudah, di sini kita kembali lagi pada menu palette sebelahnya project. Kemudian di sini kita klik agent type, taruh pada sheet, kemudian kita ganti agent type name-nya menjadi kebab karena di sini kita menggunakan kebab sebagai eh, produk yang akan diproduksi. Kemudian kita klik next. Nah, untuk eh, bentuk kebabnya di sini kita bisa sesuaikan tergantung studi kasus. Karena kita menggunakan kebab di sini adanya box. Jadi kita pakai box aja. Kemudian setelah sudah kita lihat pada menu project apakah agent tab kebab sudah tercantum. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke menu palette, kita nambahin agent tab lagi untuk operator. Oke, kemudian kita klik next. Di sini operatornya saya menggunakan person. Kemudian ini bisa ditutup aja. Nah, pada menu main, pertama-tama kita di sini akan membuat flow proses produksi ya. Jadi
mulai untuk membuat proses produksinya itu dimulai dengan menggunakan tool source sebagai awal dari proses produksi, yaitu kita ganti di sini namanya jadi kedatangan bahan. Kemudian setelah kedatangan bahan, kita lanjutkan dengan menggunakan tools select output untuk melanjutkan. Sini tidak perlu kita lihatkan namanya, terus ini kita gabungkan. Hmm, Lalu selanjutnya kita pilih tools QE untuk melanjutkan ke antrian produk-produk yang akan kita produksi. Nah, di sini kenapa kok menggunakan tiga tools GUI? Karena di sini sesuai dengan studi kasus pada tugas besar kami, yaitu menggunakan tiga jenis kebab yang kita teliti, yaitu yang pertama terdapat kebab daging ori atau kebab daging sapi original. Kita di sini buat namanya daging underscore ori. Kemudian yang kedua yaitu daging keju, kebab daging keju, dan yang terakhir yaitu kebab daging telur. Nah, ini bisa kalian rapikan. Kemudian kita sambungkan dari to select output ke masing-masing QB untuk ketiga produk yang akan diproduksi. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk memulai proses produksinya, yang benar-benar memulai prosesnya itu kita menggunakan tools time measure start sebagai start atau dimulainya proses produksi. Sini kita ganti namanya jadi waktu mulai. Kita hubungkan ketiganya. Aduh. Nah, kemudian selanjutnya kita gunakan tool service. Nah, di sini tool service ini sebagai eh, jalannya proses produksi, jalannya suatu proses produksi. Yang pertama di sini kita menggunakan proses pemanggangan daging kebab. Kita tulis di sini. Mohon maaf. Pemanggangan daging. Nah, mungkin ini bisa kita rapikan kembali. Terus kita sambungkan. Nah, jika dirasa ini mungkin tidak cukup, bisa dilebarkan. Kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya sama dengan menggunakan tool service. Untuk proses selanjutnya yaitu proses penyusunan isi dari kebab. Hmm, Oke, kemudian selanjutnya kita menggunakan tool service lagi. Sini eh, proses yang ketiga yaitu proses pemberian saus.
Ini bisa kita rapikan. Aduh. Kemudian untuk proses yang terakhir, yaitu proses eh, pemanggangan kebab yang telah disusun. Pemanggangan kebab. Kemudian tidak berakhir sampai dengan sini aja. Kita di sini meng- lanjut melanjutkan dengan menambahkan eh, tools time measure and sebagai eh, waktu akhir dari proses produksi. Di sini kita menamakan yaitu dengan waktu total. Kita sambungkan. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari proses produksi ini, kita gunakan toolsing. Toolsing di sini berperan sebagai penutup dari proses produksi. Nah, di sini penutupnya itu ya kebabnya menuju pelanggan. Oke. Nah, setelah selesai merancang simulasi produksi, sini kan tidak hanya dengan merancang proses produksi, kita juga butuh operator untuk menjalankan proses produksi ini. Nah, tools yang digunakan untuk operator itu yaitu kita gunakan tools resource pool. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu tools resource pool atau satu operator. Mengapa? Karena memang pada UMKM Kebab King John ini untuk melakukan semua proses produksi itu hanya dilakukan oleh satu operator saja. Nah, kemudian setelah selesai merangkai eh, istilahnya dua dimensi ya dari simulasi discrete ini, kita akan membuat versi 3D-nya dengan yang pertama kita klik pad, tools pad, kemudian kita klik satu kali, kemudian klik dua kali, kita sesuaikan aja. Di sini kita bikin tiga pad ya, karena eh, produk yang kita buat itu ada tiga. Kita klik satu kali, klik dua kali, klik satu kali, klik dua kali. Oke, setelah kita selesai menggunakan tools pad, sini kita menggunakan tools rectangle node, rectangular node sebagai eh, antri. Produk ini diantrikan terlebih dahulu sebelum ke proses produksi. Kemudian kita menggunakan eh, tools point node juga untuk mempresentasikan proses produksi ini, tiap proses produksi ini dalam 3D, dalam model 3D. Kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi tools rectangular node untuk menempatkan operator, Men- untuk menempatkan karyawan dengan tools 3D-nya. Nah, kemudian setelah
sudah kita rangkai 3D dan 2D-nya, sini kita akan mengatur atau mengeset satu persatu tools yang sudah kita tata ya. Dimulai dari yang tools apa source itu di sini kita yang pertama em, untuk agentnya kita ubah menjadi kebab karena yang kita produksi itu kebab. Kemudian untuk arrival rate-nya atau bahan baku yang datang ini kita buat per jamnya itu sebanyak 5. Kemudian setelah sudah, sebentar, kita make sure lagi. Oke, ini juga sudah kebab. Nah, kemudian kita lanjut ke select outputnya. Di sini terdapat probabilitas dari masing-masing kebab. Nah, pada studi kasus itu kita mendapatkan bahwa penjualan daging ori itu sebesar 40% atau 0,4 kalau dalam desimal. Kemudian daging keju itu sebanyak 20%, 30%, mohon maaf, itu sebesar 0,3 kalau dalam desimal. Dan kebab daging buat menjadi kebab advance-nya. Lalu kita lanjut ke tools service. Mohon maaf, tools QE sebagai antrinya produk tersebut. Nah, di sini agent location-nya kita buat. Oh, mohon maaf sebelumnya untuk yang tools 3D di sini kita belum ganti namanya. Sorry, untuk pet yang pertama di sini kita kasih nama dulu yaitu antri ori atau antri daging ori. Kemudian yang kedua yaitu antri keju. Dan pet yang terakhir kita kasih nama antri telur. Maaf teman-teman. Kemudian untuk yang rectangle node ini kita kasih nama yaitu antri untuk seluruh proses. Nah, sebelumnya di sini kenapa kok 3D-nya itu cuman hanya satu lingkup begini karena operatornya itu hanya satu. Kemudian untuk yang point node di sini kita namakan sebagai stasiun proses atau tempat proses produksi itu. Kemudian untuk rectangular node-nya di sini kita buat tempat karyawan pada saat mengoperasikan suatu mesin untuk suatu proses. Oke, mungkin sudah. Nah, kita lanjutkan di tools service, tools queue yang tadi. Sini kita agent location-nya. Ini kita agent location-nya kita buat, kita tuju ke antri ori. Karena ini punya daging ori. Kemudian untuk advance-nya juga kita sesuaikan, sudah sesuai ini kebab. Terus, oke, lanjut ke daging keju. Di sini kita sesuaikan agent location-nya yaitu antri keju. Terus ini juga udah sesuai. Kemudian untuk daging telur di sini kita juga buat antri telur. Oke, terus lanjut ke waktu mulai. Nah, di sini waktu mulai agent type-nya kita ganti kebab. Udah sama ya kebab. Tidak perlu diganti, make sure saja. Kemudian untuk
Terus servisnya kita atur di sini resources itu yang menjalankan proses tersebut. Nah, di sini kita milih karyawan untuk menjalankan proses tersebut. Nah, kemudian di sini itu terdapat eh delay time atau waktu yang diperlukan pada saat proses produksi itu. Nah, ini tuh kita dapatkan dari data yang telah kita dapat pada saat proses dengan eh melibatkan 10 produk proses 10 kebab yang telah kita teliti. Nah, di situ kita akan berpindah ke menu data. Nah, sebelumnya mohon maaf di sini saya menggunakan dua device karena keterbatasan device saya terhadap software EasyFit. Nah, di sini sudah terkumpul eh, data yang telah kita dapatkan pada saat penelitian. Di sini terdapat beberapa waktu untuk 10 kebab di setiap prosesnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hal yang pertama kita lakukan untuk eh apa namanya menganalisis data di software Anylogic, yaitu kita copy data semua data yang ada di Excel, kemudian kita buka software Anylogic dan kita salin, kita tempel. Nah, kemudian di sini kemana? Nah, di sini kita pilih salah satu karena di sini saya sebagai contoh untuk meran data di proses pemanggangan daging, maka pada kolom A ini kita select semua datanya, kemudian kita analyze. Nah, di sini kita klik fit distribution. Nah, di sini kita pilih menu data domain, kita pilih discrete dan klik OK. Kemudian kita muncul. Nah, di sini telah didapatkan eh, data output analisis data pada binomial yaitu N sebesar 129 dan P sebesar 0,881 sekian. Nah, ini itu nantinya kita masukkan pada software AnyLogic yang tadinya kita perlukan. Nah, mungkin langsung saja kembali ke software AnyLogic dan kita akan memasukkan data yang telah kita running pada software EasyFit. Kita kembali ke software AnyLogic. Baik, kemudian kita lanjutkan setelah analisis data menggunakan software EasyFit. Sini kita masukkan ke menu delay time-nya ini. Jadi kita klik ini, kemudian kita klik choose probability distribution. Nah, di sini kita menggunakan kita sesuaikan dengan output yang telah kita terima. Nah, karena di sini kita menggunakan data pemanggangan, sedangkan data pemanggangan itu menggunakan data yang binomial, jadi kita klik binomial, kemudian kita masukkan datanya, yaitu sesuai dengan output tadi, dengan P sama dengan 0,88126. Kemudian di sini N-nya kita masukkan 129. Kemudian kita klik OK. Nah,
Jika sudah, di sini kita klik agent location-nya, eh, agent location queue-nya, key-nya, itu kita klik di antri proses, karena sebagai antri proses dan agent location delay-nya itu di stasiun proses atau tempat prosesnya. Kemudian agent tab-nya udah kebab, jadi sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan ke setting pada proses penyusunan isi. Sama, resource-nya di sini kita menggunakan karyawan. Lalu untuk delay time-nya kita juga menggunakan data yang telah kita analisis menggunakan software Anylogic. Di sini penyusunan isi menunjukkan data binomial juga. Di sini dengan kita klik dulu, pilihannya kita hapus, kemudian kita klik choose probability distribution, kita pilih binomial. Nah, di sini kita dapatkan nilai P yaitu sebesar 0,9663, eh 0,9663, maaf, 0,93663 dengan N sebanyak 64. Oke, benar. Dan kita klik OK. Nah, sudah muncul angkanya. Lalu kita samakan agent location-nya di antri proses dan agent delay-nya kita di stasiun proses. Kemudian agent tab-nya juga udah ganti menjadi kebab. Oke, selanjutnya kita langsung ke proses pemberian saus. Di pemberian saus juga masih sama, resource-nya kita pakai karyawan, delay time-nya kita ganti. Nah, di sini berdasarkan output yang telah didapat, untuk data pemberian saus ini masuknya ke data Poison. Jadi di sini kita berbeda dari sebelumnya, kita klik Poison. Nah, kita masukkan nilai lambdanya yaitu sebesar sebentar 25,3. Kita klik OK, kemudian sudah muncul agent location queue ini kita ganti dari proses dan agent location kita ganti station proses. Kemudian untuk agent time-nya juga sudah sesuai yaitu kebab. Lalu di pengembangan kebab pun sama seperti sebelumnya. Resource di sini kita pakai karyawan. Kemudian untuk delay time-nya di sini kita delay time-nya menggunakan data yang telah kita dapatkan juga, yaitu dengan klik distribution, klik binomial, kemudian kita masukkan nilai P sebesar 0,99393, 0,99393. Kemudian untuk P-nya itu sebesar 167. Kita klik OK.
Terus kita agent lokasinya juga samakan antri proses dan stasiun proses. Agent tabnya juga udah sesuai. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengaturan waktu total. Nah, di sini kita waktu total itu gunakan time measure startnya menggunakan waktu mulai. Terus data set capacity-nya di sini kita buat 999 aja kayak tak terhingga gitu. Terus agent time-nya juga kita masih pakai kebab. Terus untuk yang terakhir menuju pelanggan hanya menyesuaikan agent time-nya yaitu kebab. Sudah sesuai. Nah, selanjutnya di sini kita set karyawannya. Nah, di sini resource type-nya itu kita bersifat statis atau tidak bergerak. Kemudian untuk new resource unitnya kita menggunakan operator karena karyawan ini sebagai operator. Kemudian untuk home location-nya di sini kita pakai tempat karyawan karena di operator nantinya ada di tempat karyawan pada 3D representasi 3D-nya itu. Dan ini masih pakai downtime block, terus kita sesuaikan aja type-nya. Ini type-nya operator udah sesuai. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan untuk mengatur 3D-nya, teman-teman. Seperti yang awal tadi, ini sudah diganti menjadi masing-masing namanya. Dan untuk ini sendiri, rectangle node-nya, recession apply-nya kita buat kebab. Karena nanti di sini kita buat kebab. Kemudian untuk rectangle node-nya di sini kita juga hanya untuk menamakan kalau ini stasiun proses dan nah untuk tempat karyawannya ini kita tambahkan tools attractor. Nah, tools attractor ini gunanya untuk apa? Untuk arah kemana operator itu nantinya saat bekerja. Di sini kita menggunakan 270 derajat maka akan menghadap ke arah arah apa namanya proses produksinya itu tadi. Dan proses apply ini kita pakai operator. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan 3D objeknya. Nah, di sini kita akan memberi suatu meja ya, suatu alat untuk untuk memproses produksi kebab itu tadi. Jadi di sini kita menggunakan, saya di sini menggunakan meja. Ini kalian sesuaikan aja sesuai dengan studi kasus kalian. Ini nggak sepengaruh itu karena ini cuman buat representatif buat 3D objeknya aja. Terus kemudian kita tambahkan eh mesin suatu mesin. Hmm, Ini kita pakai mesin. Ini nggak pengaruh ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan mungkin bisa tambahkan objek api karena di sini sifatnya apa namanya seperti penggorengan gitu. Untuk api sendiri ada di em, nah ini dia api. Apinya kita bentuk vertikal aja. Nah, jika sudah begini, kemudian kita tambahkan histogram sebagai eh, representatif data yang telah kita dapatkan dari runningan simulasi ini. Nah, di sini kita atur yaitu dengan namanya sendiri, itu data waktu total ya teman-teman.
waktu total underscore dalam sistem. Kemudian di title-nya ini kita samakan seperti namanya, namun tidak usah pakai eh, underscore. Jadi waktu total dalam sistem. Nah, untuk data yang kita representasikan dalam histogram ini itu ada rumusnya. Nah, rumusnya ini kita masukkan dari waktu total yang ada di rangkaian 2D, rangkaian dua dimensi ini dikali distribution. Oke, kemudian untuk warnanya sendiri kita bisa atur. Nah, di sini saya menggunakan warna biru. Kemudian untuk warna yang lain kemungkinan sudah sama. Udah benar ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir kita tambahkan hmm, presentation dengan menambahkan 3D window sebagai eh, nantinya kalau proses ini itu dijadikan ke 3D, nanti kita bisa lihat di 3D window-nya ini tadi. Nah, setelah setelah semua sudah keset dengan rapi, kita share lagi. Kalau kedatangan bahan baku itu akan menuju ke sini, daging ori akan berada di antrian ini, daging telur, daging keju, waktu mulai juga nyambung, dengan daging, penyusunan, kemudian pemberian saus, pemanggangan, dan waktu total serta menuju pelanggan. Oke. Nah, setelah selesai di sini kita akan running programnya dengan cara klik menu hijau di sini yaitu run. Kita klik aja, kita tunggu sebentar. Mungkin kita bisa cepatin hingga akhir ya, teman-teman. Nah, nah, jadi di sini sudah terlihat bagaimana sistem produksi dari keput daging ori, keput daging keju, dan keput daging telur itu melewati beberapa proses yang eh, yang rinci ya, dengan satu operator dan menghasilkan output seperti ini. Nah, nantinya output ini akan dimasukkan ke dalam Excel ya teman-teman untuk melakukan analisis data lebih lanjut. Mungkin untuk running dari simulasi sistem diskrit menggunakan software AnyLogic, saya cukupkan. Kini hasil runningnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita akan melakukan simulasi menggunakan CLD atau causal loop diagram. Nah, di sini untuk pertama kita pilih new model. Terus untuk initial time kita isi dengan 2021 sesuai dengan studi kasus. Untuk final time kita isi 2030.
Kemudian time step-nya tetap satu. Untuk unit for time-nya kita pilih tahun, soalnya kita menggunakan satuan tahun. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan variabel-variabel yang akan digunakan dalam simulasi. Yang pertama kita pilih level, kita tulis sesuai dengan apa yang ada di studi kasus. Yang pertama ada ketersediaan produk, di mana untuk ketersediaan produk ini akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang saling berkaitan. Di sini terdapat bab hasil produksi, kemudian di sini terdapat variabel permintaan pelanggan, kemudian di sini terdapat variabel bab tidak layak konsumsi di gudang yang dipengaruhi oleh persentase kebab tidak layak konsumsi. Kemudian di sini kita tambahkan untuk variabel kebab hasil produksi ini akan dipengaruhi oleh jumlah produksi maksimal dan tingkat keberhasilan produksi. Kemudian pada permintaan pelanggan dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan, rasio permintaan tahunan. Permintaan pelanggan juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan permintaan yang berkaitan dengan peningkatan permintaan dan persentase. Nah, selain itu, jumlah permintaan juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan. Nah, kemudian kalau kita sudah menyusun variabel-variabel yang akan mempengaruhi ketersediaan produk, kita akan menata sesuai dengan pendekatan variabel masing-masing. Untuk ukurannya menyesuaikan saja ya. Peningkatan permintaan.
Nah, di sini setelah disusun untuk variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk, kemudian kita akan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, yaitu antara variabel dari sumber ke variabel tujuan. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan arrow, yaitu menghubungkan dari sumber ke tujuan. Dari kebab hasil produksi ke ketersediaan produk, di mana jika kebab hasil produksinya itu meningkat, maka ketersediaan produknya juga meningkat. Kemudian untuk kebab hasil produksi dipengaruhi oleh jumlah produksi maksimal. Apabila jumlah produksi semakin banyak, maka kebab hasil produksinya juga otomatis semakin banyak. Kemudian untuk kebab hasil produksi juga dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan produksi. Kemudian untuk ketersediaan produk mempengaruhi kebab tidak layak konsumsi di gudang. Apabila di dalam suatu ketersediaan produk itu semakin banyak, maka jumlah kebab yang tidak layak konsumsi juga akan semakin banyak. Kemudian untuk kebab tidak layak konsumsi itu juga dipengaruhi oleh persentase kebab tidak layak konsumsi. Kemudian di sini untuk kebab tidak layak konsumsi di gudang juga dapat memengaruhi ketersediaan produk. Nah, kemudian di sini terdapat permintaan pelanggan juga mempengaruhi ketersediaan produk, di mana untuk permintaan pelanggan sendiri dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan. Permintaan pelanggan juga dipengaruhi oleh jumlah dari permintaan, di mana jika jumlah permintaannya bertambah, maka permintaan pelanggannya juga akan bertambah. Kemudian jumlah permintaan akan mempengaruhi peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Sebaliknya, peningkatan permintaan juga akan mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan penurunan permintaan juga akan mempengaruhi jumlah dari permintaan tersebut. Di mana untuk peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh persentase peningkatan dari permintaan. Begitu juga dengan penurunan permintaan juga dipengaruhi oleh persentase penurunan permintaan. Nah, setelah dihubungkan, kita akan membuat polarity, di mana polarity itu akan menunjukkan nilai positif atau negatif, di mana untuk nilai positif sendiri itu merupakan nilai jika variabel tersebut sebanding atau akan menambah dari variabel selanjutnya. Dan untuk polarity negatif itu berarti variabel tersebut tidak sebanding atau akan mengurangi dari variabel sebelumnya. Nah, di sini kita pilih yang move. Nah, di sini kita tekan ujung dari panah. Kemudian kita pilih yang positif. Kenapa? Karena jumlah produksi maksimal akan mempengaruhi hasil dari produksi. Di mana jika jumlah produksi itu semakin banyak, maka kebab hasil produksinya juga otomatis semakin banyak. Kemudian pada tingkat produksi ke kebab hasil produksi juga berpolariti positif karena jika tingkat keberhasilan produksi itu semakin banyak, maka otomatis kebab hasil produksi tersebut akan semakin banyak. Kemudian untuk kebab hasil produksi ketersediaan produk itu juga memiliki polariti positif, di mana jika kebab hasil produksi bertambah, maka ketersediaannya produk juga akan bertambah. Kemudian, ketersediaan produk juga akan mempengaruhi
kebab tidak layak konsumsi di gudang. Itu juga bernilai positif. Soalnya jika ketersediaan produk semakin banyak, maka juga berpotensi kebab tidak layak konsumsi di gudang juga akan semakin banyak. Kemudian untuk persentase kebab tidak layak konsumsi ke kebab tidak layak konsumsi di gudang juga berpolariti positif. Kenapa? Jika kebab tersebut persentasenya bertambah, tidak layak konsumsinya, maka otomatis kebab tidak layak konsumsi di gudang juga akan semakin bertambah. Kemudian, kebab tidak layak konsumsi di gudang ketersediaan produk. Nah, di sini untuk polarity ke eh, variabelnya bernilai negatif. Kenapa? Karena jika semakin banyak kebab yang tidak layak konsumsi di suatu gudang akan mempengaruhi ketersediaan produk dan otomatis untuk ketersediaan produk tersebut semakin menurun karena adanya kebab tidak layak konsumsi. Kemudian permintaan pelanggan akan berpolariti negatif. Kenapa? Jika permintaan pelanggan meningkat, maka ketersediaan produknya juga otomatis semakin menurun atau produk tersebut akan habis. Kemudian di sini akan ada permintaan rasio permintaan tahunan akan memengaruhi permintaan pelanggan. Nah, di sini untuk polaritinya yaitu positif, di mana jika rasio permintaan tahunnya meningkat setiap tahunnya akan memengaruhi permintaan pelanggan itu sendiri. Kemudian di sini permintaan pelanggan juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan dengan polariti positif. Kemudian jumlah permintaan juga akan mempengaruhi peningkatan permintaan, yaitu dengan polariti positif. Jika jumlah permintaannya semakin banyak, maka peningkatan permintaannya juga akan semakin banyak. Kemudian untuk peningkatan permintaan ke jumlah permintaan juga berpolariti positif, di mana jika peningkatan di permintaannya semakin tinggi, maka otomatis jumlah permintaannya juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya di sini jumlah permintaan juga mempengaruhi penurunan dari permintaan dengan polariti positif. Jika jumlah permintaannya semakin banyak, maka berpotensi penurunan permintaannya juga semakin banyak. Kemudian untuk penurunan permintaan ke jumlah permintaan ini berpolariti negatif. Karena apa? Jika suatu penjualan kebab mengalami penurunan permintaan, maka jumlah permintaannya otomatis semakin menurun. Kemudian di sini untuk peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase permintaan dengan polariti positif. Kemudian untuk persentase penurunan permintaan juga mempengaruhi penurunan permintaan dengan polariti positif. Di mana peningkatan dari permintaan itu di mana untuk persentase peningkatan semakin tinggi, maka juga peningkatan permintaan suatu produk akan semakin tinggi. Untuk penurunan permintaan juga sama. Jika persentase penurunan permintaan semakin tinggi, otomatis penurunan permintaannya juga semakin tinggi. Nah, jika sudah dihubungkan untuk variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk, itu ada kebab hasil produksi, kemudian permintaan pelanggan, selanjutnya ada kebab tidak layak konsumsi, di mana untuk kebab hasil produksi dipengaruhi oleh jumlah produksi maksimal dan juga tingkat keberhasilan produk. Kemudian untuk permintaan pelanggan dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan dan juga jumlah permintaan, di mana jumlah permintaan sendiri dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, kemudian persentase peningkatan permintaan. Kemudian jumlah permintaan juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan juga persentase penurunan permintaan. Untuk kebab tidak layak konsumsi itu dipengaruhi oleh persentase kebab tidak layak konsumsi di gudang. Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah sudah benar atau salah, kita bisa
klik pada ketersediaan produk, kemudian kita pilih cost dari-nya. Nah, di sini kita bisa cek untuk ketersediaan produk sendiri dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pada variabel hasil produksi, kemudian variabel kebab tidak layak konsumsi di gudang, dan juga permintaan peningkatan permintaan. Nah, di sini untuk variabel kebab hasil produksi sendiri dipengaruhi oleh jumlah produksi maksimal dan juga ke tingkat keberhasilan produksi. Nah, yang kedua itu variabel kebab tidak layak konsumsi di gudang dipengaruhi oleh ketersediaan produk dan juga persentase kebab tidak layak konsumsi. Kemudian untuk permintaan pelanggan akan dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan rasio permintaan tahunan. Nah, selanjutnya jika sudah program causal loop diagramnya sudah selesai, maka kita akan menyimpan programnya terlebih dahulu. Kita pilih Save As. Untuk rename-nya kita sesuaikan aja. Kemudian kita pilih save. Baik, itu saja untuk penjelasan dari eh, sistem dinamis menggunakan software Vensim untuk causal loop diagram. Eh, Sekian Baik, untuk kurang lebihnya, kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kami. wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.